acara baru kita hari ini adalah segmen baru, ini baru diresmikan. Besok openingnya di episode kedua tuh kembali lagi ya. Karena di episode pertama kita menjadi bapak-bapak. Di video kali ini full semuanya tentang bapak-bapak. Gue yakin banget ya penonton gue tuh lama-lama tuh makin bapak-bapak gitu ya. Soalnya beberapa jokes jadi relate gitu. Oke. Pas nih sama gue nih. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi gue harus nge-fake jadi siapapun, jadi diri sendiri. Emang udah bapak gimana nih? Kurang kopi bang. Oh iya. Kok? Kopi. Enak banget. Ini sumpah ini namanya bukan record, ini mah hari-hari emang begini nih. Hari ini ngapain bang? Kita akan ngajarin adik-adik Genji ini. Adik-adik Genji, tolong siap-siap adik-adik Genji ya. Ini bapak-bapak ajarin cara menjadi bapak. Cepat atau lambat kalian semua akan tua ya. Jangan sok iye terus. Cepat atau lambat kalian akan menjadi bapak-bapak. Hari ini kita akan belajar life hack cara menjadi bapak. Karena di luar sana ternyata banyak bapak-bapak muda yang pada lolot. Ganti gas kagak bisa. Listrik mati bingung. Ganti galon nyuruh tetangga. Ah tuh ribet tuh, bahaya tuh. Jadi sebelum lo mikirin wedding dream, ganti galon aja dulu yang penting. Siapa di antara kalian yang tidak bisa ganti galon? Pikri. Ini beneran valid loh, bener valid gue. Karyawan gue tuh ada satu, badannya nggak kecil keker, dia bawa galon bisa dimasang, galon kagak bisa. Itu jadi masalah ya. Itulah yang harus kita bereskan ya. Kita mulai dari video pertama guys, let's go. Ya bapak kasih tahu nih video pertama nih. Bentar, ada yang salah nih adik-adik, jangan ditiru adik-adik. Ini step matiin listriknya yang mana nih? ini kesetrum ini namanya nih. Kalau pacarnya yang goyang gimana mas? Kalau itu mah gak bebas. Oh, orang kok terima beres mulu sih. Jangan gak bebas ya, jangan gak bebas ya. Ini serius kagak ada yang bisa ganti beginian. Ya itulah cara menjadi bapak tuh memang seribet itu. Kadang stop kontak yang rusak dibenerin kayak tadi tuh kan, caranya kan dilepas tuh. Pas dicabut ternyata ngelopek tuh semennya, urusannya beda lagi ya. Tapi kalau udah tukang expert sih, gue juga nggak bisa aja. Itu hanya longgar kalau semennya keropos, kalau negatif positif hilang di tengah jalur dalam tembok. Wah bener ketemu bapak-bapak gue ini bener nih. Kalau los daya meteran muter padahal nggak ada satupun lampu elektronik tersambung. Mas Agung ku tebak umur 40 ya Mas Agung ya. Kalau pengalaman gini gue, info benerin terminal lubang 4 yang goyang-goyang karena colokannya kendermin, dikit-dikit mati, kendor mati. Percayalah, terminal yang bagus adalah yang lo bisa tahu sendiri merek yang bagus dari kabel dan juga terminal dan rakit sendiri. Kalau lo beli yang udah jadi, biasanya kualitasnya kurang. Bener ya, valid ya? Anak kosan valid ya? Bapak punya tebak-tebakan adik-adik, tolong dijawab ya, Bagian tubuh mana yang paling imut? Melinjo. Melinjo? Salah. Bagian tubuh yang paling imut adalah si cute. Ini yang terjadi ketika kunci lu patah. Gimana? Gini ya, ini kan nggak semuanya tuh. Kadang gue tahu ya, sambil belajar gitu ya, Bapak-bapak juga kan ada yang nyubi. Ini sih kalau patah begini nggak kepikiran gue pakai. Emang bisa ya? Bisa, ini tembak. Oh, tapi di validasi tuh aku pernah coba tapi gagal loh, gimana tuh? Cewek ngomong, iya lah gagal. Komentar ini bisa terlihat dari PP-nya yang anime, sudah bisa dipastikan ini Genji nih. Itu pakai batang apa? Batang biji. Itu pakai namanya lem. Lem tembak tuh emang harus dibakar. Biji mah kagak harus dibakar. Enggak dibakar udah hitam. Kalau kita kejebak dalam rumah, lemnya nggak bisa kebel. Bentar, kalau dia kekunci di dalam tuh konsepnya gimana? Dikunci dari luar dong berarti dong. Oh iya. Iya benar nih. Nah ini berarti iya ya bener ya.
Ah, ini berarti nggak ACC nih, begini namanya nih. Nggak ACC nih, nggak ACC nih. Next. Wah, gue baru tahu kalau yang ini. Gue baru tahu kalau yang ini. Kita semua baru tahu. Masa isu? Wah, anjir, wah. Kayaknya sih benar tuh, nggak semua handle pintu bisa begitu nggak sih? Tapi baru tahu kalau ada yang bisa begitu. Maksudnya kalau kita belajar di depo sekian dan segala macam tuh nggak pernah di demonstrasi itu. Bapak ini besok kalau nyelip diputer, nggak pernah tuh. Kalau benerin pintu rezeki susah, urusanmu dewe cok. Sholat ya, mendekatkan diri sama yang di atas. Loh kan kita cuma bisa meminta dan ikhtiar. Minta sama di atas, ikhtiar trading. Wes, Gen Z banget. Jangan ya adik-adik ya. Wah, ini masalahnya baru nih. Tadi sore kita begini nih. Oh iya, bener. Oh gitu, iya. Ini cara yang aman dan tidak akan merusak ini. Kalau pakai tang kan harusnya ngerusak kan dia. Sebetulnya sih ada kunci kayak buat kunci pipa harusnya ya. Cuman kan dalam kondisi terdesak kita nggak tahu ya. Oh iya bisa. Iya. Sama kejadian begini tuh nggak direncanakan. Kita tadi mau ganti mikrofonnya susah kan, nyambutnya kan. Ternyata pakai tali tak. Kagak ada yang aneh, emang begitu caranya kan. Oh enggak deh. Kagak pramukaan sih lu. Lihat simpel lupakan. Jangan dong. Ini ngebantu. Kalau kita cuma dikaitin doang kan kadang lepas ya. Iya, kadang keikat mati. Iya. Kalau dari simpul kayak tadi tuh, walaupun ditarik ke atas yang bawah nggak akan ikut ya. Iya, bisa disesuaikan mau gimana panjangnya. Ini pakai rapia bisa kagak nih? Masalahnya gue biasanya pakai karet hitam itu, bukan karet yang iya karet ban. Duh nggak tahu lagi nih apa buat penyambung maksudnya. Lah iya anjir nggak pernah kepikiran. Woi makasih pak. Biasanya kita dibakar pak. Dibakar biar gedean biasanya baru dimasukin. Gue lebarin tuh sampingnya. Gue lebarin kayak tadi pakai pisau, tapi yang lain gue paksain masuk. Kan ukurannya sama kan. Jadi biar dia min plus gitu loh. Yang gue iris juga tadi itu fungsinya biar megarin juga, tapi ya tetap worth it-an ini sih rapi dia. Nah, pertanyaannya debit airnya jadi kecil apa enggak? Harusnya kalau ini iya. Karena kan tahan kan. Udah masih worth it cara gue apa? Masih worth it cara gue. Ini terlihat lebih estetik ya karena sambungannya nyatu tuh ukurannya. Tapi debitnya jadi kecil, sedangkan selang kita butuh yang debitnya nggak kecil lah, nggak worth it. Secara estetik ACC, secara fungsi tidak. Tembak dan kita tembak pakai akuat seteliter. Tembak pakai akuat. Cek. Langsung lahir. Masa iya sih? Jadi fungsinya itu kenapa ditembak biar ada barang-barang yang mampet tuh tekanannya lebih kuat deh, jadi kedorong. Belum valid gue yang ini nih. Belum valid deh, belum masuk nih. Gue biasanya Mas Budi. Iya, dia ngerekam apa sih deh? Ya, gue juga gak tahu ya. Gue belum nyoba yang pasti ini. Boleh nih kalau
Coba. Baru dimasukin. Lah emang begitu. Kalau kayak tadi caranya bisa, tapi kadang kan nggak pas tuh ukurannya. Iya caranya begitu. Lah itu bener. Nah jadi begitu ya pelajarannya adik-adik ya. Makasih Om. Teknologi. Ini sih lebih kayak bapak-bapak tapi inner child-nya belum habis sih. Iya, sama males. Padahal kan bisa nyambung sambil ini. Iya. Kenapa nggak sambungin sapunya? Jadi dia geser gini, sekarang ada airnya. Kalau buat cuci motor gimana? Masa ngangkang? Nyabut ya. Weh, mana ada bisa begitu? Kok gak pernah kepikiran gua? Gua juga iya. Gua kan tahu kalau kanannya kunci kris itu ada fungsinya. Lo nggak tahu Bang? Nggak tahu. Biasanya gue pakainya misalkan ada tang ya pakai tang, itu pun nggak bisa dicabut kan, harus dialasin dulu baru dicabut. Tolong nih marketing bangunan, kalau jualan kasih tahu dong fungsinya dong. Iya, dikasih tahu. Baru tahu aja seumur hidup. Untung gue baru 20 tahun. Aduh, masalahnya pintu mahal, Der. Kayu pintu mahal, Der. Kalau pintunya besi juga gimana coba caranya? Bisa diamplas. For information teman-teman, jadi kayu itu dia sesuai dengan iklim kita. Iklim kita kan panas sama hujan kan ya. Jadi kalau dia musim hujan biasanya pintu itu jadi kita jadi seret. Ya, memuai kan dia. Kalau gua nggak salah ya bapak-bapak tolong dikoreksi ya. Ini nyubi juga nih bapak-bapak nih. Jadi ada satu proses waktu bikin pintu, entah diapain tuh, yang bikin di roster apa di apa gitu, yang bikin dia tuh jadi waktu hujan lembab dia nggak ngelebar. Ya atau engselnya turun. Jadi ada dua kemungkinan antara engselnya yang turun atau yang tadi ngelebar. Kalau dia faktor engsel ya berarti emang engselnya kan. Tapi kalau emang faktor kayunya aja ya biarin aja tunggu musim panas. Habisnya dibenerin kan, di amplas bawahnya udah besoknya udah musim panas, engsel udah naik, pintunya jadi gini dong.